Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kebanggaanku semua, semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan pastinya selalu semangat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang transformasi, refleksi, dan translasi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang transformasi, rotasi. Perhatikan anakku sekalian. Ini adalah sebuah jam dinding, pastinya di rumah kalian ada ya. Kalian tahu jam dinding ya? Bagaimana cara pergerakan jarumnya? Dan kita perhatikan ini. Juga ini. Nah, kalian juga pasti tahu kan ya kincir angin? Bagaimana pergerakan kincirnya? Juga kalian pasti dong pernah berkunjung di pasar malam. Tentu kalian melihat biang lala ya. Dan pastinya kalian juga tahu pergerakannya seperti apa. Nah, hal apa yang kalian peroleh pada contoh-contoh tersebut? Itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah jenis transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran yang berpusat pada titik tertentu. Arah perputaran dibagi menjadi dua. Yang pertama arah positif yang arahnya justru berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan untuk arah negatif adalah arah perputaran yang searah dengan arah jarum jam. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi kalau perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, maka ini adalah perputaran yang positif. Sedangkan jika searah, maka perputarannya dikatakan ke arah negatif. Rotasi terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam bisa kita tulis dengan rotasi yang berpusat di 0,0 dan 90 derajat karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk kali ini kita belajarnya titik pusat rotasinya hanya pada titik 0,0 ya, atau titik pangkal. Kita misalkan, kita mempunyai sebuah titik A yang berada pada koordinat 3,5. Kemudian akan kita rotasi sejauh 90 derajat dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Maka langkah yang pertama adalah kita hubungkan titik A ini dengan pusat rotasi yaitu 0,0. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sudut sebesar 90 derajat dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam sehingga arahnya adalah ke sini, ke arah kiri. Nah, seperti ini. Ini adalah sudut 90 derajat. Kemudian kita putar titik A dengan pusat 0,0 dengan jangka ya. Kemudian kita putar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti ini sehingga berpotongan dengan kaki sudut yang satunya atau yang lainnya. Nah, disinilah letak titik dari A aksen. Inilah A aksennya. Nah, sehingga titik A yang berkoordinat 3,5 ketika dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka A aksennya berada pada titik negatif 5,3. Selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa sembarang titik A, X, Y jika kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan sejauh 90 derajat positif atau berlawanan dengan arah jarum jam, maka A aksennya berada pada titik negatif Y, X.
Selanjutnya, rotasi terhadap titik 0,0 atau pusatnya berada pada titik 0,0 sebesar 90 derajat tetapi searah dengan jarum jam. Berarti di sini 90 derajatnya negatif ya, karena searah dengan jarum jam. Kita lihat, ini adalah bidang koordinat. Kita letakkan sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat 3,5. Kemudian kita hubungkan titik A dengan pusat rotasi yaitu 0,0 dengan sebuah garis. Kemudian kita buat kaki sudut yang lainnya sehingga membentuk sudut 90 derajat ke arah kanan atau searah dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Ini adalah siku-siku atau 90 derajat. Kemudian kita putar titik A dengan jangka yang berpusatkan dengan titik 0,0 ke arah kanan. Nah, sehingga disinilah letak titik A aksen. Nah, kalau begitu, A yang berkoordinat 3,5 jika dirotasikan atau diputar dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat dengan searah dengan jarum jam, maka A aksennya berada pada titik 5,-3. Bisa kita simpulkan, jika A titik koordinatnya X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan searah dengan jarum jam sejauh 90 derajat, maka A aksennya berada pada titik Y, negatif X. Selanjutnya, rotasi terhadap titik 0,0 atau pusatnya selalu di 0,0 sebesar 180 derajat. Berlawanan dan searah dengan jarum jam. Kenapa berlawanan dan searah? Nanti kita akan tahu ya. Maka bisa kita tulis bahwa arah perputarannya adalah plus minus atau positif negatif dari 180 derajat. Kita lihat pada bidang koordinat. Kita tentukan sebuah titik, yaitu titik A yang berkoordinat 6,4. Kemudian kita putar atau kita rotasi sejauh 180 derajat berlawanan terlebih dahulu, tetapi kita buat garis dulu dari titik A ke pusat rotasi yaitu 0,0. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sudut sebesar 180 derajat, berarti sama saja dengan garis lurus ya. Nah, seperti ini adalah 180 derajat dan arahnya berlawanan. Kemudian dengan berpusat pada titik 0,0 atau titik pangkal, kita putar titik A sejauh 180 derajat ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, disinilah letak titik A aksen. Nah, ternyata dengan arah yang berlawanan, berarti arah ke searah dengan jarum jam, maka ternyata titik A aksennya berada pada titik yang sama ketika diputar dengan titik atau sejauh 180 derajat. Sehingga bisa kita tulis A yang berkoordinat 6,4 jika diputar sejauh plus minus 180 derajat atau bisa dikatakan berlawanan maupun searah dengan jarum jam, maka A aksennya berada pada titik negatif 6, negatif 4. Bisa kita simpulkan bahwa sembarang titik A yang berkoordinat X, Y jika diputar dengan pusat 0,0 sejauh plus minus 180 derajat, maka A aksennya berada pada titik koordinat negatif X, negatif Y. Selanjutnya adalah rotasi dengan pusat 0,0 dan sejauh atau sebesar 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kita siapkan bidang koordinatnya, kemudian kita tempatkan titik koordinatnya, titik
A adalah 3,5. Kemudian kita hubungkan titik A dengan pusat rotasi yaitu 0,0. Kemudian kita buat sudut sebesar 270 dengan arah berlawanan dengan jarum jam ke arah sini. Kemudian kita buat kaki sudutnya. Nah, sehingga sampai di sini. Kemudian kita putar titik A dengan pusat 0,0 sejauh 270 derajat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga disinilah letak titik A aksennya. Nah, disinilah letak titik A aksennya. Sehingga bisa kita tulis A yang koordinatnya 3,5 jika dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam atau positif, maka A aksennya berada pada titik 5, negatif 3. Bisa kita simpulkan, sembarang titik A yang koordinatnya X, Y, jika kita rotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 270 derajat, maka A aksennya berada pada titik Y, negatif X. Tentu saja ini sama dengan perputaran atau rotasi 90 derajat dengan arah searah dengan jarum jam ya. Selanjutnya adalah rotasi dengan pusat 0,0 dan sebesar 270 derajat tetapi searah dengan jarum jam atau bisa kita tulis dengan negatif 270 derajat. Kita siapkan bidang koordinatnya. Kemudian kita letakkan titik yang akan kita rotasi yaitu titik A dengan koordinat 3,5. Kemudian kita hubungkan titik A dengan pusat rotasi. Kemudian kita buat sudut 270 derajat dengan arah searah atau negatif. Jadi nanti ke sini ya. Nah, ke sana. Kemudian kita buat kaki sudutnya untuk 270 derajat. Kemudian kita putar titik A sejauh 270 derajat searah dengan jarum jam seperti ini. Nah, sehingga disitulah letak titik dari A aksen. Bisa kita tulis, jika A dengan titik koordinat 3,5 diputar dengan pusat 0,0 sejauh negatif 270 derajat, maka A aksennya berada pada titik negatif 5,3. Bisa kita simpulkan, sembarang titik X, Y jika dirotasi dengan pusat 0,0 dan dengan arah negatif 270 derajat, maka A aksennya berada pada koordinat negatif Y, X. Tentu saja ini sama dengan rotasi atau perputaran berlawanan dengan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Nah, anakku sekalian, dari kesimpulannya bisa kita lihat bahwa bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Bangun yang diputar atau dirotasi hanya mengalami perubahan posisi saja. Untuk rotasi terhadap titik 0,0 atau berpusat dengan 0,0 sebesar 90 derajat, maka A, X, Y, maka A aksennya berada pada negatif Y, X. Tentu saja ini sama dengan rotasi negatif 270 derajat yang pusatnya sama juga 0,0. Untuk rotasi terhadap titik 0,0 atau pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat, maka dari A, X, Y akan menjadi A aksen Y, negatif X dan sama dengan rotasi sebesar 270 derajat dengan pusat 0,0. Sedangkan untuk rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat baik berlawanan maupun searah, maka dari A, X, Y, maka hasilnya atau A aksennya berada pada titik negatif X, negatif Y. Nah, bagaimana anakku sekalian? Rotasi atau perputaran? Kalian juga pasti bisa karena sangat mengasihkan.